Aisyah istri Rasulullah SAW yang terdekat dengan Nabi SAW dan tahu betul tentang kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW, apa yang dikerjakan oleh beliau di rumahnya. Qalat, ya Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau biasa membantu pekerjaan apa? Keluarga beliau. Jadi Rasul mohon maaf ya, tidak malu untuk membantu masak keluarga beliau. Ya, beliau tidak sungkan-sungkan untuk membantu istri beliau. Rasulullah SAW bahkan sampai beliau menjahit pakaian sendiri. Ya, bahkan beliau sampai ada sebuah sunnah dari Rasulullah SAW. Ini hebatnya Nabi SAW memberikan panjuran kepada kita. Ada Bizikirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan ini anugerah yang sangat mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua setelah nikmat iman dan Islam. Oleh karenanya Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah agar dilimpahkan kesehatan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini salah satu doa dari baginda Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau karena pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 165 kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan dengan kita mengkaji kebiasaan-kebiasaan beliau, kita semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita sudah cinta kepada beliau, kita akan termotivasi untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau insyaAllah. Tentu kita kepingin kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Betul ya Pak ya? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Jadi Allah seluruh para malaikat berselawat kepada Nabi. Dipuji beliau oleh penghuni langit. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman tanpa terkecuali, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah dan salamlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap beliau itu para jamaah, dipuji oleh penghuni langit dan dipuji oleh seluruh penghuni bumi. Tidak ada orang yang paling mulia kecuali baginda Rasulullah SAW. Kita akan membahas kebiasaan beliau yang berikutnya, kebiasaan yang ke-31 dari kebiasaan Rasulullah SAW, yaitu bersegera menuju masjid ketika sudah masuk waktu sholat. Ya, jadi kebiasaan baginda Rasulullah SAW, begitu azan dikumandangkan, maka beliau segerakan memenuhi panggilan Allah. Jadi memang contoh yang terbaik ya dari Rasulullah SAW. Beliau orang yang tidak menunda-nunda kebaikan. Ya, jadi Nabi SAW itu tidak menunda-nunda kebaikan.
Oleh karenanya ungkapan Al-Quran sering kita temukan ada satu kalimat yang dipakai oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah firman Allah menuju ampunan dan surganya Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata bersegera di sini para jamaah? Kata Imam Ibnu Katsir, ini ada makna sebenarnya terkandung di dalam kalimat bersegera. Makna yang beliau inginkan pertama adalah bersegera berarti jangan kita menunda-nunda kebaikan ketika kita punya niat. Ya, syukur alhamdulillah kalau kita selalu punya niat baik para jemaah. Ya, tapi niat tidak cukup Pak. Ya, tapi niat harus dilaksanakan. Ya, disegerakan niat apabila kita punya niat yang baik. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa kita diminta untuk mensegerakan kebaikan? Kita tidak tahu kondisi-kondisi yang bisa saja terjadi, Pak. Apa kira-kira kondisi yang bisa terjadi pada diri kita, Pak? Apa kira-kira kondisi yang bisa terjadi, Pak? Kita mengalami sakit yang paling ekstrim ya, wafat, ya, kematian dan bisa saja datang secara mendadak. Maka Rasul meminta kita untuk bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Minimal para jamaah, kalau kita mensegerakan panggilan Allah, mudah-mudahan hajat kita juga disegerakan oleh Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah berbanding lurus dengan bagaimana kita menyegerakan kebaikan. Oleh karenanya ada sebuah riwayat yang disebutkan di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah mengisahkan tentang Nabi SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, adalah atau riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah yuhadditsuna wa muhadditsuhu. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbincang-bincang dengan kami dan kami pun juga biasa berbincang-bincang dengan beliau. Ini kata Aisyah. Jadi Rasul kalau di keluarga ya sama seperti kita pada umumnya ya, berbincang dengan keluarga kita, berbincang dengan istri anak-anak kita. Demikian juga keluarga beliau berbincang-bincang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dialami oleh manusia pada umumnya itu juga yang dilakukan oleh siapa? Oleh Rasul. Ya, bersama keluarga. Ya. Kemudian biasa berbincang-bincang dengan istri dan keluarga beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah hadaratis salatu, tetapi apabila sudah masuk waktu salat, artinya sudah adzan dikumandangkan. Walaupun rumahnya Nabi SAW itu sangat dekat dari masjid. Kalau sekarang rumah beliau dengan masjid itu jadi satu, ya. Masjid dan rumah beliau sekarang jadi apa? Jadi satu kan? Kalau kita ke Raudhah, ya, kita salat di Raudhah, ya, itu di sebelah kiri ada tembok warna hijau. Itu rumahnya Rasulullah SAW yang sekarang jadi makam beliau itu. Ya, itu rumahnya Nabi SAW dan sekarang masuk bagian dari apa? Masjid. Begitu kita keluar dari Raudhah, kita ke kiri sedikit, di situ pertama yaitu makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makamnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian makamnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang posisi makam beliau sekarang itu adalah merupakan rumahnya Nabi SAW. Makanya disebut dengan Al-Hujurat. Di Al-Quran itu ada surat namanya apa? Al-Hujurat. Apa yang Hujurat? Ruangan-ruangan atau rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tempat beliau dimakamkan itu adalah dulu merupakan Hujurat Aisyah, ya, ruangan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi itu punya hukum yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Di mana mereka wafat, di mana mereka meninggal dunia, disitulah mereka dimakamkan. Itu khusus untuk para nabi dan rasul. Ya. Kalau kita punya hukum yang berbeda, ya. Kalau para nabi dan rasul, di mana mereka wafat, disitulah mereka dimakamkan. Jadi baginda Nabi SAW, karena wafatnya di ruangannya Aisyah, ya, maka Rasul pun juga dimakamkan di ruangan Aisyah yang sekarang ini tempat makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aisyah mengatakan, "Faidah hadaratis sholatu," apabila telah masuk waktu sholat, berarti sudah adzan dikumandangkan. Begitu mendengar kalimat azan, dulu di zaman Nabi SAW itu muadzin itu ada dua orang. Ya. Muadzin yang pertama yang sangat dikenal
Bilal bin Rabah. Ya. Sahabat siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Muazzin yang kedua namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ini orang buta. Ya, rumahnya kurang lebih 1 kilo dari Masjid Nabawi. Tapi masih mau menyempatkan salat berjamaah di Masjid Nabawi bersama baginda Rasulullah SAW. Bahkan mungkin kita pernah mendengar satu riwayat tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Satu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong berikan kami rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan, ya, kelonggaran kepada kami. Apa kata Abdullah bin Ummi Maktum? Ya Rasul, tidak ada orang yang selalu menuntunku menuju masjid karena aku ini orang buta, nggak bisa melihat. Laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Gak ada orang yang setiap saat menuntunku menuju apa? Di awalnya Rasul mengatakan, untuk engkau wahai Abdullah bin Ummi Maktum aku berikan keringanan. Diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum ini berpamitan kepada baginda Rasulullah SAW. Baru berjalan beberapa langkah dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Atasma'un nida? Apa engkau mendengar suara adzan dikumandangkan atau engkau mengetahui maksudnya waktu sholat? Na'am ya Rasulullah. Apa dia na'am? Iya wahai baginda Rasul. Apa kata beliau? Fa'ajib, engkau juga wajib penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang yang dalam kondisi tidak melihat, buta, tapi masih semangat untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sirah itu para jamaah, rumah beliau dengan Masjid Nabawi kurang lebih sekitar 1 kilo jarak. Kita alhamdulillah sampai 1 kilo lumayan. Berapa kilo rumah kita dari masjid? Berapa kilo Pak? Ya alhamdulillah kita melangkah langkah sampai Masjid Nurul Yakin, betul? Ya, ini sahabat Abdullah bin Ummi 1 kilo jarak rumahnya dari Masjid Nabawi. Sahabat itu jarang yang rumahnya dekat dari masjid. Makanya area Masjid Nabawi itu luas kan? Betul nggak? Areanya aja luas itu, ya. Dulu para sahabat itu banyak mereka tinggal jauh dari Masjid Nabawi. Bahkan ada kisah sahabat Rasulullah SAW. Dia punya rumah jauh dari masjid, ya. Rumahnya jauh dari masjid. Lalu pada saat, kalau tidak salah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, dia berencana ingin menjual rumahnya yang jauh posisinya dari Masjid Nabawi. Ya Rasulullah SAW, aku ingin menjual rumahku yang posisinya sangat jauh dari Masjid Nabawi, tapi aku ingin mencari rumah yang lebih dekat dari masjid. Ya. Jadi mungkin secara manusia wajar ya Pak ya, kita kepingin kalau rumah kita dekat dari masjid. Ya. Sahabat diminta kepada Nabi, ya Rasul, aku ingin menjual rumahku yang jauh dari masjid. Aku ingin tinggal yang lebih dekat dari Masjid Nabawi, Masjid engkau wahai Rasulullah. Kata Nabi, lah. Apa kata Nabi? Lah. Apa itu artinya? Lah. Dilarang oleh Rasulullah, udah biarkan rumahmu jauh dari Masjid Nabawi. Karena kenapa? Kata Rasulullah, setiap langkahmu akan terhitung sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini asbabun nuzul dari ayat ini para jemaah yang kita sering baca di surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa atharahum, kata Imam Ibnu Katsir, langkah-langkah menuju masjid-masjidnya Allah. Ini para jamaah, insyaallah yang Allah Ta'ala tulis, bukan pahala kita ke masjid saja, tapi pahala langkah perjalanan itu pun juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kenapa kita menjadi satu karunia Allah ketika kita segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza hadaratis salat, apabila salat sudah dikumandangkan, azan sudah dikumandangkan, faka'annahu lam ya'rifna wa lam ta'rifuhu, seakan-akan ia tidak mengenal kami dan kami pun juga tidak mengenal beliau. Apa maksudnya para jamaah? Ini kalimat bahasa Arab luar biasa ya. Faka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifuhu,
seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau. Apa kira-kira maksudnya? Beliau itu segera melaksanakan sholat dan segera meninggalkan keluarga beliau. Sebegitunya bagi Rasulullah SAW untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah para jamaah, kata para ulama, kita ini dipanggil oleh Allah Ta'ala di 3 keadaan. Ya, kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam 3 keadaan. Pertama adalah panggilan yang setiap 5 waktu yang kita dengar dari kalimat azan. Itu kita dipanggil oleh Allah. Ya, bahkan itu cara Allah Ta'ala untuk memperkenalkan dirinya, ma'rifatullah, melalui panggilan azan yang dikumandangkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu secara tidak langsung sebenarnya para jamaah, Allah Ta'ala ingin mengumandangkan, ingin mengikrarkan kepada seluruh makhluknya, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, dan sekaligus mempersaksikan Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling terbaik akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian azan dikumandangkan, sekian banyak kalimat azan ini terdengar, itu secara tidak langsung memperkenalkan siapa? Memperkenalkan Allah dan Rasul. Jadi ini panggilan yang pertama para jamaah, itu panggilan ketika azan dikumandangkan. Yang kedua, kapan panggilan Allah Ta'ala itu diucapkan? Ketika orang akan menuju Baitullah. Kalau orang sehat badannya, kemudian cukup materinya, kalau sekarang ini ada tambahan syarat satu, amnut thariq, aman perjalanan, kondisinya aman, ya, maka dia wajib memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini panggilan, ya, untuk menuju Baitullah, untuk menuju tanah suci, baik untuk beribadah haji atau melaksanakan ibadah apa? Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita sudah mendapatkan panggilan itu para jamaah. Ya, tinggal bagaimana kita merespon panggilan Allah. Maka disitulah rahasia makna dari ungkapan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Segala pujian, segala karunia, segala kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Sekarang untuk zaman sekarang ini para jamaah, walaupun kita cukup materi kita, walaupun mungkin ada rezeki kita, belum tentu bisa sampai ke Baitullah. Betul Pak? Betul Pak? Makanya orang yang berkesempatan terakhir berhaji itu tahun 2020 terakhir ya Pak ya? 2019 atau 2019 itu kesempatan haji yang terakhir. Ya, setelah itu datang pandemi ya, 2020, 2021 nggak ada keberangkatan. Bayangkan mungkin ada orang yang sudah siap materinya, bahkan ada yang sudah keluar namanya, masih berangkat, ya. Tapi qadar Allah, kondisi yang tidak memungkinkan. Bayangkan para jemaah, itulah maha kuasa Allah SWT. Walaupun kita punya uang, punya materi, belum tentu bisa sampai ke mana? Ke Baitullah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Segala puji, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milikmu. Sekarang kita tidak kuasa para jemaah, ya, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan segera akan dibuka untuk perjalanan umrah, ya, walaupun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Ini berat juga syaratnya ya Pak ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah punya niat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting ada kesempatan, dibuka kesempatannya. Ya, kalau ada sehat, ada rezeki, ada kesempatan, kita segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga kata para ulama adalah panggilan ketika orang menghadapi sakaratul maut. Itu panggilan terakhir. Orang-orang yang beriman ketika dicabut nyawanya, ya, dicabut dengan halus oleh malaikat yang mulia,
keluarnya rohnya dari jasad yang mulia, Allah Ta'ala seru dengan kalimat yang indah. Dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ini surat terakhir untuk manusia ketika mereka akan berpisah dengan kehidupan dunia. Maka berbahagialah para jamaah yang kita bisa memenuhi panggilan-panggilan Allah Ta'ala tadi. Minimal panggilan yang setiap 5 waktu kita diminta untuk penuhi, yaitu sholat 5. Di hadis yang lain, Anil Aswad qala, dari Al-Aswad berkata, ya, jadi Al-Aswad itu kalau arti sederhana berarti Al-Aswad, hitam, ya. Al-Aswad dari nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Aswad bin Yazid qala, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah, maka Nabi yasna'u fi baitihi, apa sih yang biasa dikerjakan oleh Nabi di dalam rumahnya. Jadi Al-Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah, karena Aisyah istri Rasulullah SAW yang terdekat dengan Nabi SAW dan tahu betul tentang kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW, apa yang dikerjakan oleh beliau di rumahnya. Qalat, ya Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi, beliau biasa membantu pekerjaan apa? Keluarga beliau. Jadi Rasul mohon maaf ya, tidak malu untuk membantu masak keluarga beliau. Ya, beliau tidak sungkan-sungkan untuk membantu istri beliau. Rasulullah SAW bahkan sampai beliau menjahit pakaian sendiri. Ya, bahkan beliau sampai ada sebuah sunnah dari Rasulullah SAW. Ini hebatnya Nabi SAW memberikan panjuran kepada kita. Ada satu sholat yang terbaik para jamaah, namanya sholatul hajat. Ya, sholat apa? Hajat. Hajat itu apa nih hajat? Hajat itu harapan, ya, atau keinginan. Kata Nabi SAW, liyas'al ahadukum hajatahu, hendaklah salah seorang memohon hajatnya kepada Allah. Selalu memohon hajatnya kepada Allah Ta'ala. Walau ketika sendalnya terputus, tali sendalnya terputus, mintalah hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar sendal kita terputus saja, kita mohon, ya, yang terbaik bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hajat kita saat ini banyak mungkin banyak. Ya, seringkali kita mengandalkan hanya kemampuan diri kita, tidak kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu. Maka Rasul mengajarkan sholat sunnah. Kalau bisa para jemaah diamalkan sholat sunnah ini, namanya sholatul hajat. Ya, sholat apa? Hajat. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat dari beliau. Hadis sholat sunnah 2 rakaat atau sholat hajat, ada doa Nabi SAW. Doanya masya Allah luar biasa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala maridan illa syafaita, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ini doa Nabi SAW. Ustaz belum hafal itu bahasa Arab. Ya, kalau kita nggak hafal doanya bahasa Arab, kita baca redaksi Indonesianya. Kurang lebih maknanya Pak. Nanti habis sholat sunnah 2 rakaat mohon kepada Allah Ta'ala. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, tidak ada dosa yang kami miliki kecuali hanya Engkau yang akan mengampuni. Dosa kecil, dosa yang besar, dosa yang kita sengaja, tidak sengaja, ya, yang tampak atau tersembunyi, maka kita mohon agar Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta. Tidaklah kami menghadapi kesulitan kecuali Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar. Masya Allah. Ketika kita menghadapi ujian, kesulitan, ya, cobaan, tidak ada yang bisa keluarkan kita dari kesulitan itu, cobaan itu kecuali hanya Allah. Ya, wala hamman illa farrajta, wala maridan illa syafaita. Tidak ada orang yang kena sakit, tidak ada sakit yang kami alami ya Allah kecuali hanya Engkau yang memberi apa? Apa? Kesembuhan. Wala maridan illa syafaita, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah
illa qadaitaha wa yassartaha. Dan tidaklah kami memiliki hajat. Hajat itu apa hajat tadi, Pak? Ada keinginan, ya, ada hajat kita kepada Allah Ta'ala. Hawaijid dunya wal akhirah, baik hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi. Ya, apa yang kita minta? Illa qadaitaha, kecuali Engkau wujudkan ya Allah, wa yassartaha, dan mudahkan jalannya ya Allah. Bagus kan doanya? Bagus kan? Jadi yang kita minta itu bukan hanya dikasih sama Allah, tapi dimudahkan jalannya untuk kita dikasih. Ada orang mungkin dikasih mohon maaf, tapi mungkin jalannya harus apa namanya? Ya, harus kesungguhannya luar biasa. Tapi ada orang yang dikasih Allah Ta'ala begitu dimudahkan. Ya, begitu mau mohon jodoh, tidak hanya dikasih jodoh, tapi dimudahkan jalannya kita dapat jodoh. Ya, jadi yang kita minta itu hanya kita dipenuhi, tapi juga dikasih apa? Yassartaha, yassartahnya Engkau mudahkan juga jalannya ya Allah. Ya. Ini sholat sunnah namanya sholatul hajah. Apa surat yang kita baca? Tentu karena tidak dijelaskan oleh Nabi SAW secara terperinci, maka silakan suratnya yang dibaca bebas. Ya. Kalau Ustaz sih lebih sering membaca yaitu surat Al-Insyirah. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Karena di situ ada ayatnya yang berbunyi apa? Fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan Allah siapkan kemudahan. Nah, silakan nanti rakaat yang kedua kita mau baca Ikhlas boleh, atau mungkin inna a'tayna al-kautsar. Ya. Salatnya apa namanya tadi? Salatul hajah. Ya. Baik, kemudian berikutnya kebiasaan baginda Nabi SAW adalah beliau selalu memperbaharui wudu beliau setiap kali akan melaksanakan salat. Jadi memang anjurannya Pak, boleh kita satu wudu untuk beberapa salat itu boleh. Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Misalnya kita sholat duha jam 10 pagi, alhamdulillah kita masih dalam keadaan suci sampai masuk waktu zuhur. Boleh nggak kita pakai wudu kita waktu sholat duha tadi untuk sholat zuhur? Boleh nggak? Atau mungkin ya kita habis sholat subuh masih ada wudu kita sampai waktu syuruk. Boleh nggak kita gunakan wudu itu untuk sholat syuruk? Ya, dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua. Alangkah baiknya setiap kita salat tajdidul wudu. Apa tajdidul wudu? Memperbaharui wudu. Artinya adalah kita ambil wudu lagi dan kita salat dengan wudu yang baru, walaupun kondisi dalam keadaan masih suci, tidak ada masalah. Ya, insyaallah double pahala. Ya. Tapi kalau sekiranya mungkin ya kita ingin pilih, Ustaz saya mungkin kalau wudu lagi hanya ribet, udah wudu dengan yang kita pakai sholat sebelumnya, tidak ada masalah. Tapi alangkah baiknya Rasul melakukan apa? Tajdid al-wudu. Apa tajdid al-wudu tadi? Memperbaharui wudu kembali. Ya, dari kata tajdid itu dari kata jaddada yujaddidu tajdidan. Memperbaharui. Berarti memperbalikanlah, mengulangi lagi wudunya, ya, tidak menggunakan wudu yang sebelumnya, walaupun dalam keadaan masih suci, ya. Kalau hadas mah udah pasti wudu lagi kan Pak ya? Udah pasti wudu lagi. Kalau kita hadas kan nggak mungkin kita sholat kalau nggak pakai wudu baru kan? Ini konteksnya orang yang masih dalam keadaan apa? Suci. Rasul lakukan wudu. Berdasarkan riwayat dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kalau Imam Bukhari itu kitabnya namanya Sahih Al-Bukhari. Kalau Imam Ahmad nama kitabnya Musnad Al-Ahmad. Ya, jadi nama kitab hadis itu ya Pak. Kalau Imam Bukhari namanya Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim namanya Sahih Muslim, Abu Daud namanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi namanya Sunan At-Tirmidzi, ya. Ibnu Majah namanya Sunan Ibnu Majah. Kalau Imam Ahmad namanya adalah Musnad. Berarti kalau disebut di dalam kitab Musnad berarti adalah perawinya siapa? Imam Ahmad Ibnu Hanbal.
Kalau disebut Muwatta, ya disebut Muwatta berarti adalah itu karyanya Imam Malik, hadis-hadis yang dikumpulkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang ditulis oleh siapa? Imam Malik, namanya Muwatta, Al-Muwatta namanya. Ya. Ada juga Al-Mustadrak. Kalau disebut di dalam kitab Al-Mustadrak, maka yang dimasukkanlah perawinya Imam Al-Hakim. Ya, kalau disebut kitab Al-Mustadrak itu pasti siapa? Imam Al-Hakim. Kalau disebut As-Sahih, berarti kalau Imam Al-Bukhari atau Imam apa? Muslim. Ya, baik. Wa an Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ini Anas bin Malik ini para jamaah mungkin Ustaz pernah mengkaji sirahnya atau menyampaikan sirah beliau. Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang dia menjadi pelayannya Rasulullah SAW, khadim Rasulullah, ya, pelayannya Rasulullah SAW. Waktu usianya 10 tahun, ya, jadi usia sahabat ini 10 tahun. 10 tahun berapa SD? 10 tahun itu kelas 3 atau 4 SD, ya Pak, ya. Waktu itu kedatangan baginda Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah bersama para sahabat. Dulu Madinah namanya Yasrib. Ya, jadi sebelum diganti oleh Nabi bernama Madinah, namanya apa? Rasul dan para sahabat datang menuju kota Yasrib, menuju kota Madinah. Ketika beliau sudah tiba di kota Madinah, sahabat Al-Ansar itu mereka memberikan apa yang mereka miliki kepada Rasulullah SAW. Yang punya ini dikasih kepada Nabi dan para sahabat, karena mereka hijrah itu nggak bawa harta, Pak. Sahabat Nabi itu, Pak, orang-orang yang kaya raya tadi seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Abdurrahman bin Auf, begitu hijrah Muhammad mulai dari apa, Pak? Nol lagi gitu. Makanya mereka pertama kali hijrah di Madinah itu makan aja nggak dapat, Pak. Untuk makan satu hari aja nggak dapat itu para sahabat Nabi SAW. Itu selevelnya Abu Bakar, selevelnya Umar, selevelnya Abdurrahman bin Auf. Begitu sampai di Madinah, untuk makan setiap hari aja nggak ada makanannya. Ya kan, sahabat-sahabat itu berjuang ya untuk Islam ini sampai tinggalkan harta mereka, tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan kampung halaman mereka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Anas bin Malik ini karena orang Madinah, orang Ansar, ibunya melihat Rasulullah SAW dari kejauhan orang pada memberikan sesuatu kepada Rasul dan para sahabat. Dia nggak punya apa-apa, harta gak punya, dia materi gak punya. Akhirnya dia beranikan diri mendekat kepada Nabi SAW. Wahai baginda Rasul, saya kepingin memberikan anda sesuatu, tapi saya tidak punya. Ya, aku ini hidup berdua dengan anakku ini. Berarti dia ini adalah apa namanya, janda, bukan janda kaya, Pak. Ini janda miskin ini. Ya, gak punya apa-apa ya Rasulullah. Lalu kemudian, tapi Rasulullah SAW, saya punya cuma ada hal yang terbaik yang aku miliki. Apa katanya? Ini anak kecil yang aku miliki. Siapa? Anas bin Malik. Aku ingin, wahai baginda Rasul, aku ingin hadiahkan anak ini kepada anda. Masya Allah. Itu kata Nabi SAW. Apa kata Ummu Anas, ibunya Anas? Aku ingin hadiahkan anak ini kepada engkau, wahai Rasulullah SAW. Tapi sebelum aku menyerahkan anak ini, wahai baginda Rasul, tolong doakan lebih dahulu untuk anak ini. Jadi supaya dapat doa yang terbaik dari Nabi SAW, didoakan oleh Nabi. Waktu itu Anas usia baru 10 tahun ya, Pak, didoakan oleh Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ini kata Nabi SAW. Apa arti doa ini? Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah anak keturunannya, dan berikanlah dia keberkahan pada harta dan keturunannya. Cuma itu doanya Nabi SAW. Anas waktu itu usia berapa, Pak? 10 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kan Rasul di Madinah itu 10 tahun. Berarti usia Anas berapa, Pak? 20 tahun. Waktu wafatnya Nabi SAW, Anas itu masih usia 10 tahun. Muhammad 20 tahun waktu wafatnya Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, setelah menikahnya Anas bin Malik, doanya Nabi SAW itu terbukti. Ya. Anas itu ternyata sahabat yang termasuk paling sukses di kota Madinah sesuai doa Rasulullah SAW. Tidak hanya sukses secara materi, tapi dia juga sahabat yang paling banyak anaknya. Orang kalau kumpul banyak itu, Pak, hampir ratusan orang, itu keturunannya Anas.
Anas muda. Ini Anas siapa? Bin Malik. Dan salah satu keturunan beliau, ulama besar, ulama fikih yang terkenal yang tadi kita sebut nama kitabnya Al-Muwatta lil Imam Malik, itulah keturunan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata siapa Pak? Baginda Rasulullah SAW. Ya, ini riwayat dari sahabat yang mulia, kita akan baca hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah. Apa khadim? Pelayan Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW yatawadda, adalah Nabi SAW beliau selalu berwudu inda kulli salatin, setiap akan sholat, baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Beliau senantiasa tajdidul wudu, selalu memperbaharui apa beliau? Ini yang lebih afdal para jamaah. Tapi kalau sekiranya kita ingin wudu dan kita masih ada wudu kita dan kita ingin sholat lagi untuk sholat berikutnya, sah salatnya nggak ada masalah, ya. Tapi alangkah baiknya supaya kita tajdidul wudu. Apa sebabnya para jamaah? Tentu Rasulullah SAW melakukan itu ada hikmahnya ya Pak ya. Apa sebabnya kalau kita tajdid dulu? Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a ala tuhrin." Barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci. Jadi mohon maaf, kita masih dalam keadaan suci, tapi kita berwudu lagi. Ya Pak ya. Ini tidak ada fadilahnya Pak. Kita dalam keadaan suci, tetapi tajdidul wudu, kita wudu lagi, ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kataballahu lahu ashra hasanatin, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi wudunya udah dapat pahala, wudu yang pertama. Wudu yang kedua dilipat gandakan lagi kebaikannya oleh Allah sebanyak 10 kali lipat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu apa? Tajdidul wudu. Tapi sekali lagi ini pilihan Pak ya. Dalam fikih itu kan tidak ada yang mesti begini enggak. Masing-masing ada pilihannya dari Rasulullah SAW. Jadi mengamalkan fikih itu fleksibel sebenarnya Pak ya. Berbeda dengan akidah. Kalau akidah itu memang sudah Pak, baku ya. Tapi kalau fikih itu adalah disitulah tempatnya at-tasamuh ya. Tasamuh itu artinya ruangnya toleransi, itu adalah di dalam bab fikih. Makanya fikih itu disebut al-furu' al-islamiyah, hal-hal yang cabang, bukan hal yang pokok. Ya, sehingga kalau ada perbedaan fikih, apa kata para ulama? Nattafiqu fi mattafaqna. Kita sepakati pada hal-hal yang kita sudah sepakati bersama. Apa yang kita sepakati Pak? Rukun Islam ada 5. Sepakat nggak Pak? Sepakat nggak? Ada nggak sepakat di sini Pak? Pak ada nggak sepakat Pak? Pak rukun Islam berapa Pak? 5. Sepakat ya Pak ya? Nattafiqu fi mattafaqna. Rukun iman ada berapa? 6. Sepakat ya Pak ya? Nattafiqu fi mattafaqna. Wajib mencintai Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW. Sepakat Pak? Tidak boleh membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat Pak? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nattafiqu namanya Pak. Kemudian kiblat kita sama Pak. Ya, kiblat kita sama. Ya, yaitu kiblat kita mana Pak? Ilal Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Sepakat Pak? Kalau ada kiblatnya nggak ngadep ke sana Pak, ya berarti ya beda ya akidahnya sama kita Pak. Ya, selama kiblat kita sama. Al-Quran kita Pak sama Pak ya. Dan tidak ada yang mengatakan di situ ada kekurangan di dalam Al-Quran. Sudah sempurna ya. Minal Fatihah ila Nas, dari surat Al-Fatihah sampai apa? An-Nas. Maka dia adalah saudara kita. Nattafiqu fi mattafaqna. Kemudian kata para ulama Pak, wa natasamahu fi makhtalafna. Tapi kita saling toleransi ya, saling tafahum, memahami pada hal-hal yang mungkin kita ada perbedaan pandangan. Itu bijaksananya para ulama. Ini apa maksudnya? Pada masalah-masalah fikih, pada masalah-masalah furu'iyah. Dulu Imam Abu Hanifah tidak pernah mencela Imam Malik. Imam Malik tidak pernah mencela Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah mencela Imam
Imam Hambali. Padahal kalau kita baca sejarahnya Pak, 4 imam ini rupanya guru sama murid Pak. Guru besarnya itu Imam Abu Hanifah. Ya, guru besarnya siapa? Ya, karena beliau hidup lebih awal di masa tabi'in. Imam Abu Hanifah tinggalnya dulu di Irak, di Baghdad. Ya. Kemudian berikutnya adalah guru yang kedua yaitu Imam Malik. Imam Malik ini dulu belajar sama Imam Abu Hanifah. Ya, dan masuk generasi apa? Tabi'in. Kemudian datang berikutnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i ini ada 2 masa hidupnya. Beliau pernah tinggal di Baghdad dan beliau pernah tinggal di Mesir, ya. Kalau Imam Malik tadi beliau tinggalnya di Madinah, ya. Imam Asy-Syafi'i itu 2 masa yang beliau lewati, di Baghdad atau di Irak, kemudian beliau di Mesir dan beliau wafat di Mesir. Makanya dalam fikih Syafi'i itu ada al-qaulul qadim, ada al-qaulul jadid. Dan mazhab yang paling luas pemahamannya itulah Asy-Syafi'i itu. Ya, dan ulama yang paling banyak itu adalah Asy-Syafi'i, ya. Dan Imam Asy-Syafi'i ini gurunya adalah Imam Malik. Ya, gurunya siapa? Imam Malik. Datang berikutnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini sebenarnya ada hadis lebih kuat beliau. Beliau berguru kepada siapa? Imam Asy-Syafi'i. Jadi artinya Imam Abu Hanifah ini guru besar dan semua ulama berikutnya berguru, dan satu jadi guru dan satu yang lainnya menjadi apa? Dan mereka Masya Allah dalam masalah fikih saling keterbukaan dan saling memahami, yang disebut urunan Islam. Inilah apa Islam itu sangat memberikan ruang untuk kita mengambil istinbat hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sesi ini. Fadhil. Silakan muazzin, fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
kita buka sesi tanya jawab. Bila ada jamaah yang ingin bertanya, yang beri kesempatan. Silakan para jamaah kalau ada yang ingin bertanya mengenai tema tadi atau di luar tema juga silakan. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Dijawab daripada paham ya. Masya Allah. Beliau ini selalu jadi apa namanya pembuka ya. Bahasa Arabnya pembuka itu miftah al-khair. Pembuka kebaikan beliau ini. Silakan Pak. Ustaz mau tanya bagaimana hukumnya kalau haji atau umroh nih tapi dicicil? Dicicil maksudnya? Bayarnya. Oh, iya. Dia berangkat dulu, setelah berangkat dulu dicicil. Oh iya. Berarti haji cicilan gitu. Baik, ada fatwa dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin Ustaznya ini fatwa yang sangat bijak sebenarnya. Para ulama mengatakan bagaimana hukumnya orang yang ketika berangkat haji atau umrah ditalangin dulu. Namanya haji talangan, ya. Gimana hukumnya? Jadi dibayarkan dulu, mungkin oleh pihak travel bisa atau mungkin oleh bank biasanya. Lalu kemudian nanti jamaah ini membayar secara menyicil kepada bank atau kepada travel yang bersangkutan. Para ulama mengatakan yunzar, dilihat kondisinya. Kalau sekiranya orang itu mengambil pinjaman tadi atau talangan tadi dan dia yakin bisa untuk untuk membayarnya, ya, maka silakan dia boleh lakukan hal itu, ya, karena terkategorikan man istata'a ilaihi sabila. Jadi masuk dalam konteks orang yang mampu, walaupun kemampuannya secara berkala atau menyicil. Kemudian yang kedua kata para ulama, dilihat kalau sekiranya dengan ia melakukan talangan tadi, ditalangi dulu, kemudian dia akan mengalami kesulitan untuk membayarnya, maka sebaiknya kata para ulama tidak melakukan hal tersebut, karena itu akan menjadi beban. Dan ibadah itu pada dasarnya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu, Allah Ta'ala wajibkan. Tapi kalau kita tidak mampu, Allah Ta'ala maafkan. Makanya haji itu kan tergantung apa Pak? Kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Ini fatwa yang Ustaz kaji yang paling bijak dalam kondisi hal ini, ya. Kalau dia mampu, silakan. Itu mungkin justru jalan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi kalau sekiranya akan menjadi beban, kata para ulama, lebih baik tidak diambil model seperti tersebut. Karena Allah Ta'ala maafkan, karena dia dalam kondisi yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Paham Pak? Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Masih ada Pak Haji? Ya, saya sudah nanya di Pak Haji. Baik, ada yang lain silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya kutip dari pembicaraan Pak Ustaz tadi bahwa menyelenggarakan kegiatan yang baik. Nah, segerakanlah kamu untuk menunaikan niat baik tersebut. Baik. Nah, ini adalah saya contohnya begini Pak Ustaz. Andaikan saya nih punya niat baik, saya ingin kasih uang nih ibu, saya kasih uangnya 100.000. Saya sudah ada niat nih Ustaz. Terus pada saat itu tidak saya laksanakan, anggaplah saya nasi dan lupa. Nah besoknya pada saya itu sudah punya uang. Besoknya ingat, tapi duit nggak ada Ustaz. Nah, apakah amal saya itu dicatat oleh malaikat atau belum Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sebelum jawab, senyum dulu Ustaz di sini. Nah, Ustaz teringat dengan hadis Rasulullah SAW. Ini mungkin jawaban untuk beliau. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Jadi niat orang beriman itu bisa jadi lebih baik daripada amalnya. Artinya kayak tadi misalnya, dia awalnya punya niat untuk memberi. Dia ada uang ya, ada niat untuk beri, tapi qadarullah rupanya lupa untuk memberi.
Besoknya ketemu sama orang yang dia niatkan tadi, tapi rupanya nggak punya duit, udah kepake kemarin. Maka kata Rasulullah SAW, niyatul mu'min khairun min amalihi. Ya, dalam konteks seperti ini, niatnya orang beriman itu bisa lebih baik, lebih mulia dibandingkan amalnya. Artinya sudah ditulis amalnya atau kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Tapi kalau Pak Haji nanti udah ada uang, segera ya, kalau udah ada uang ya kita serahkan supaya kita terpenuhi ya baik kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Sehat alhamdulillah. Ustaz, mau tanya soal mandi wudu, soal mulai memahami wudu. Mengenai Memahami wudu, nah, dan dalam masih suci ini katanya. Bagaimana kepada ulama tentang penerapan masalah mandi wudu ini? Karena saya pernah dengar kalau itu bagi masalah ini, artinya wudu yang masih suci. Kalau dia mau ulama kita sepakat dulu gitu Ustaz. Maksudnya ya cara pakainya secara gimana kita yang bisa memakai wudu? Cara tajdidnya, Nah, cara wudunya atau apanya? cara wudunya kan masih suci ya Ustaz. Ya masih suci. Kan perubahan ini berarti kan mengulang wudu. Nah. Kata ada seperti itu, dia harus membatalkan dulu wudunya gitu Ustaz. Artinya Oh, misalnya harus buang angin. Angin dulu dipakai atau gimana atau megang pengalamannya. Itu gimana Pak? Itu kan belum lama gimana? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang disebut dengan tajdidul wudu itu tidak mesti membatalkan dulu. Tidak mesti dibatalkan dulu ya Pak. Contoh misalnya kita masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan berwudu, ya. Tapi kita kepingin wudu lagi, itu nggak perlu dibatalkan dulu, udah wudu aja Pak. Itu maksud hadis Rasulullah SAW tadi, barang siapa yang dia berwudu sedangkan masih dalam keadaan apa? Suci. Kata balahu asyra hasanatin, kata Nabi, Allah Ta'ala lipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat dari wudu yang dilakukan. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW itu senang sekali kalau beliau selalu berwudu dalam setiap sholat beliau walaupun dalam keadaan masih apa? Jadi Pak Haji nggak perlu dibatalin dulu ya, pegang apa kayak gitu. Ya udah nggak perlu batal, udah wudu aja, ya. Kan niatnya adalah supaya kita selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan tahara, itu maksudnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Ingat tolong kalimatnya Pak, tawwabin. Tawwabin itu dalam bahasa Arab namanya sighatul mubalaghah. Jadi bahasa Arab itu punya tingkatan Pak ya. Kalau orang taubatnya cuma sekali namanya taib. Taib namanya Pak, kalau taubatnya cuma sekali, taubatnya 2 kali. Tapi kalau dia sering bertaubat, bahasanya tawwabin. Apa? Tawwabin. Timbangannya fa'alun. Kan di sini jamaah belajar bahasa Arab ya. Makanya nanti Ustaz kalau ngisi kajian di sini kayak harus pakai bahasa Arab. Karena jamaah di sini jamaah Nurul Yakin katanya belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi tawwab itu artinya adalah sering bertaubat. Mutatahhirin beda dengan tahirin. Kalau tahirin sucinya mungkin sekali, bersucinya sekali. Tapi kalau orang yang sering bersuci, bahasa Arabnya mutatahhirin, mutafa'ilin. Jadi fa'al atau mufa'ilun itu artinya adalah sering atau sighatul mubalaghah. Jadi bahasa Arab itu Masya Allah ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya. Contoh misalnya, kalau orang itu benarnya cuma sekali, namanya as-shadiq. Tapi kalau selalu dia dalam kondisi benar, selalu jujur, itu bahasanya siddiq. Apa? Siddiq. Makanya Abu Bakar itu disebut apa? Siddiq. Bukan shadiq, tapi siddiq. Betul nggak? Abu Bakar as-siddiq, bukan Abu Bakar as-shadiq. Siddiq. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta